Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Laksamana Dipura dan biasa dipanggil dengan nama Pak Hadi. Kita kembali di channel YouTube ini dan kali ini saya akan membahas tentang eh, mata kuliah di topik 8 di Etika dan Profesionalisme Guru, dan di sini kita akan membahas tentang 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Yang pertama yaitu tentang pemahaman baru apa saja yang Anda dapatkan setelah mempelajari topik tentang etika dan profesionalisme guru di topik 8 ini. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimanakah dari konsep 3 etika guru panutan yang paling memberikan pengalaman berharga? Dan yang terakhir, pertanyaan terakhir adalah buatlah rencana penerapan 3 etika guru panutan yang akan dilakukan Anda ketika menjadi guru yang akan menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Jadi di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan ini, dan untuk membahasnya, yang pertama kita akan membahas jawaban dari soal nomor 1. Oh, baik. Yang pertama adalah pemahaman baru apa saja yang Anda dapatkan setelah mempelajari topik ini. Topik 8 itu membahas tentang bagaimana guru beretika dan juga bagaimana guru berpakaian, serta bagaimana guru itu memiliki tata krama dan pergaulan yang baik ya. Komunikasi juga penting. Jadi menurut saya untuk pertanyaan nomor 1 ini saya di sini mempelajari bahwa guru itu tidak hanya memahami tentang etika guru saja ya, tetapi juga bagaimana kita mengajar itu tetap berperilaku, berpenampilan, serta berkomunikasi dengan baik. Dan juga di sini guru itu berperan sebagai guru model ya. Jadi semisal kita sebagai guru itu akan diteladani oleh siswanya, sehingga siswa akan meniru kita pastinya ya kan. Kemudian pemahaman baru saya adalah bahwa komunikasi efektif, sikap profesional, dan penampilan yang menarik itu sangat penting juga loh. Soalnya di situ akan mempengaruhi kita dalam membawa pribadi kita di kelas. Sehingga murid itu akan merasa, guru yang mengajar kita itu sangat profesional ya. Guru yang mengajar kita itu sangat baik ya, sangat pintar gitu ya. Jadi untuk jaga image di depan murid itu sangat penting. Yang kemudian selanjutnya adalah dalam pembelajaran serta mengajar, etika kita sebagai guru itu sangat penting ya. Apalagi itu adalah nilai tambah di mana tidak hanya sebagai pembawaan kita supaya biar lebih baik di depan murid, tetapi itu juga kewajiban kita untuk bisa membimbing murid, bahkan membawa murid agar bisa berperilaku profesional dan juga baik seperti kita. Oke? Kemudian pertanyaan kedua yaitu bagian manakah dari konsep 3 etika guru panutan yang paling memberikan pengalaman berharga? Oke, bagian yang paling menarik menurut saya yaitu tentang konsep tentang etika dalam komunikasi ya. Karena komunikasi itu sangat penting. Bagaimana kita bisa menjaga hubungan dengan siswa pastinya, sehingga terdapat komunikasi yang baik. Di sini sebenarnya tidak hanya komunikasi ya, kita juga sebagai guru harus bisa mendengarkan juga. Karena ketika kita mendengarkan keluhan murid, mendengarkan keluhan mereka ketika sedang terjadi belajar pembelajaran, dan juga semisal mereka punya masalah di luar sekolah maupun di dalam sekolah dan mereka curhat ke kita, itu juga akan bisa membantu mereka untuk bisa, guru ini ternyata perhatian ya sama saya. Kemudian, guru ini baik gitu ya. Jadi di sini komunikasi itu sangat penting, sehingga nantinya
murid juga akan merasa dihormati dan akan menghormati kita sebagai guru yang mengajar mereka, seperti itu. Jadi selain itu kita juga harus bisa berkomunikasi secara humoris ya, tanpa harus berbicara yang dirasa itu sangat buruk, misal bercandaan yang berlebihan dan lain sebagainya, seperti itu. Konsep ini juga bisa mengajarkan kita bahwa menjadi guru itu bukan hanya memberikan informasi saja, tetapi juga bagaimana kita tetap bisa berhubungan baik dengan murid sehingga murid bisa respect kepada kita. Oke, kemudian pertanyaan ketiga ya. Buatlah rancangan penerapan 3 etika guru panutan yang akan Anda lakukan saat Anda menjadi guru untuk menyongsong Indonesia Emas di tahun 2024. Nah, untuk ini saya akan membuat 3 tabel di bawah ini ya, di bawah ini. Nanti saya akan informasikan atau di atas sini ya. Saya akan membuat 3 poin pokok yang memang harus dilihat ya. Yang pertama yaitu etika berkomunikasi. Jadi rencana penerapan saya yang pertama yaitu meningkatkan keterampilan mendengarkan siswa yang aktif dan juga menggunakan bahasa yang positif pastinya. Dan juga kita sebagai guru kita harus bisa menggunakan humor yang tepat ya. Kita tidak bisa menggunakan humor di teman sejawat kita ataupun humor yang di murid-murid itu seperti apa, kita tidak bisa menggunakan itu ya, karena wibawa guru itu juga sangat penting. Kemudian dampak yang diharapkan, yang pertama yaitu kita bisa membangun hubungan yang baik dan harmonis kepada siswa kita sehingga kita bisa dapat menciptakan lingkungan belajar yang santai tapi juga nyaman gitu ketika kita memberikan materi. Kemudian poin ketiga, aspek ketiga yaitu etika berpenampilan. Nah, rencana penerapan saya yang pertama yaitu pastinya kita sebagai guru profesional ya, kita harus berpenampilan sopan, rapi, baju dimasukkan jika bukan batik ya. Kemudian harus juga sesuai dengan norma dan budaya di sekolah kita. Kemudian untuk dampak yang diharapkan yaitu pastinya memberikan teladan yang positif bagi murid. Jadi mereka merasa oh guru itu rapi ya, dan mereka setelah itu pastinya akan menghormati kita dan juga menumbuhkan rasa hormat kepada kita. Itu juga penting loh ya untuk dibangun seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu aspek tata krama pergaulan. Nah, di sini rencana penerapan yang akan saya lakukan yaitu pastinya menunjukkan sikap toleransi ya, menghormati pendapat siswa dan juga berinteraksi ramah dengan mereka dalam kegiatan sehari-harinya, mau itu di jam pelajaran, di luar jam pelajaran, atau ketika kita ketemu sama mereka di luar, seperti itu. Nah, dampak yang diharapkan dari poin ini yaitu kita bisa membentuk karakter siswa agar supaya santun, terus toleran, dan juga menghargai kebersamaan kita dan juga keperbedaan ya, apalagi dengan murid yang mungkin beragama dan berkeyakinan yang berbeda seperti kita. Kemudian seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu melalui penerapan 3 aspek tadi yang saya rancang tadi ya. Jadi intinya guru itu sebenarnya tidak hanya mendidik, tapi juga harus menjadi panutan, serta juga seseorang yang harus bisa menginspirasi mereka sehingga mereka bisa bertumbuh menjadi orang yang lebih baik dan juga orang yang memiliki potensi akademik yang baik juga pastinya yang dibutuhkan. Dan oke.
Demikianlah pengalaman serta pemahaman dan rencana penerapan 3 etika guru panutan yang ingin saya buat nantinya di tahun 2045. Jadi mari kita bersama-sama untuk menjadi pendidik yang baik dan juga beretika, dan juga pastinya harus sopan, rapi, dan juga ramah kepada anak peserta didik kita. Sehingga kita bisa menjadi guru yang tidak hanya disegani murid, tetapi juga menjadi guru yang profesional. Seperti itu. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu, dan bye-bye.